Situs peninggalan masa kejayaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara banyak ditemukan di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Salah satunya adalah Sumur Upas yang terletak di Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo. Sumur Upas berada tepat di tengah bangunan yang dibuat dengan ciri khas memiliki banyak ruangan dan lorong. Perkiraan dulu sebagai tempat raja bermeditasi mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Saat ini saya sudah berada di salah satu situs di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang dikenal sebagai situs Sumur Upas. Dan Trowulan sendiri telah dikenal sebagai salah satu dari sisa-sisa kejayaan di Kerajaan Majapahit, di mana era kerajaan terbesar di masa lalu. Penamaan upas sendiri dalam bahasa Indonesia adalah sebuah racun. Dan mengapa dinamakan demikian? Saya akan memulai penelusuran sejarah yang berada di situs Sumur Upas ini. Sumur yang kini telah ditutup ini dipercaya mengandung racun yang mematikan siapapun yang mencoba memasukinya. Selain itu, konon sumur ini juga diyakini berfungsi sebagai lorong rahasia yang tembus hingga pantai selatan. Halo Pak. Halo. Indonesia. Saya Karsono. Nah, sebagai juru pelihara, Bapak tahu nggak sih mengenai sejarah yang ada di situs Sumur Upas ini? Kalau menurut cerita masyarakat di sekitar sini, ini Sumur Upas dulu merupakan pintu rahasia kerajaan Majapahit seperti bunker gitu. Jadi dalam sumur ini ada ruangan, lorong-lorong bisa tembus ke pantai selatan, Tengger, Bali, Tuban, Banyuwangi, Gunung Lawu sana. Jadi ini pintu rahasianya ya, di konon ceritanya ya. Sekat lorong-lorong yang mungkin bisa dibilang tadi Bapak bilang kan merupakan pintu rahasia dari kerajaan Majapahit. Pada saat penggalian situs ini beberapa tahun silam, ditemukan kerangka tubuh manusia terkubur di dalam bangunan ini. Boleh coba saya lihat dalamnya? Oh, boleh. Nah, ini sebenarnya kerangka manusianya laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau yang ini laki-laki dilihat dari tulang pinggulnya, kalau yang perempuan kan tulang pinggulnya lebih besar. Nah, dulu pas waktu ditemukan atau sampai sekarang pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak, Pak? Kalau kejadian aneh itu awal-awal ketemu itu kan, dulu kan masih bambu kan, tiangnya dikasih atap bambu, atasnya seng itu kan ditaruh di sebelahnya Sumur Upas. Itu sore itu atap itu roboh semua. Terus dipindah ke pos penjagaan di sebelah utara itu. Itu kalau malam kan banyak orang-orang melekan di situ sekitar pos itu. Itu ada yang ketiduran, itu kayak ada yang nginjak-nginjak orang-orang besar gitu. Itu kan ada yang sampai teriak-teriak gitu malam gitu. Saya semakin penasaran seputar beragam kisah misteri yang beredar di masyarakat tentang tempat ini. Namun, bagaimana sesungguhnya cerita sejarah Sumur Upas? Ya Pak Joko, mengenai situs Upas ini sendiri, kalau dilihat dari segi sejarahnya, sebenarnya tempat ini dulunya seperti apa sih Pak? Ditilik dari struktur bangunan, ini jelas merupakan satu konsep-konsep seperti istana di zaman dulu. Dan ini didasarkan atas sebuah studi dibanding oleh para ahli, para arkeologi di seluruh tempat-tempat yang ada di Asia, yaitu misalnya di Thailand, di Kamboja, Burma, dan lain-lain itu. Jadi bilik-bilik itu adalah struktur bangunan-bangunan kecil, fasilitas untuk hidup seorang raja. Nah, bicara mengenai situs Sumur Upas dengan identik adanya sumur di tengah-tengah lingkungan situs ini, itu Upas itu kan berasal dari kata racun. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Kenapa dinamakan sebagai Sumur Upas? Ekskavasi pada zaman Belanda, kemudian di titik pancar sumur itu atau lubang yang dalam itu
sebelum dimasuki oleh satu tim kali pada waktu itu sudah dites bahwa ada kandungan zat beracun di dalamnya. Di sini juga pernah ditemukan kerangka manusia. Itu apakah kaitannya dari kerajaan kah atau waktu ada zaman Belanda yang mencoba mengkonservasi daerah sini? Sebenarnya itu kerangka siapa, Pak? Ya, ditemukan pada waktu penggalian kalau tidak salah 1980. Kemudian siapa dari tempera itu juga? Itu menurut analisis para ahli juga, negeri ini kan memang pernah mengalami satu peristiwa-peristiwa tragedi-tragedi yang terjadi gitu. Karena sifat-sifat tulang itu tidak mungkin terjadi di zaman Majapahit. Karena di tradisi Majapahit itu masih ada yang namanya kremasi ngaben, kemungkinan besar adalah baru. Dulu ditemukannya di sebelah mana proses penemuannya? Di sebelah situs Candi Kedaton. Candi Kedaton. Iya. Itu Bapak sedang apa pas lagi menemukan itu? Selain peninggalan berupa bangunan, ada pula pusaka-pusaka bernilai tinggi yang tertanam ratusan tahun dan ditemukan secara tidak sengaja oleh warga sekitar. Sudah tulisan? Nggak ada, Oh, sudah nggak ada. Nah, ini yang kuning-kuning ini emasnya? Ukirnya emas itu, Pak. Ukiran emas. Semacam kayak huruf-huruf Sanskerta ya, Pak ya? Nah, ini barangnya diambil sama dari... Ini surat penyerahan, Pak. Oh, surat penyerahan, ada tapi surat penyerahan. dari pimpinan. Oh, dari pimpinan Ya. Balai BPCB ya, Pak ya? Ya. Masih terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Makasih. Nanti kita ritual dulu. Gus Iwan akan membuktikan adanya pusaka yang tertanam di lokasi ini dan mencoba melakukan penarikan. Ya, prosesnya gimana? Ritual. Nanti kita lihat. Boleh coba di sana? Tiba-tiba ketika Gus Iwan sedang melakukan penarikan benda pusaka yang di areal situs ini, Gus Iwan malah lebih condong mengalami interaksi dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuh dia. Boleh saya lihat bendanya? Nah, kalau benda ini sendiri dia memiliki aura apa, Gus? Ini sebenarnya aura kalau zaman dahulu itu aura perang. Tapi yang jelas di sini tombak prajurit. Oke, Gus, terima kasih atas penjelasannya. Benarkah mata tombak dari hasil penarikan yang dilakukan Gus Iwan merupakan peninggalan Majapahit? Saatnya saya berinteraksi dengan makhluk gaib di lokasi sumur upas. Dapatkah mereka memberikan informasi lain mengenai tempat ini? Tetap di Dua Dunia. Tempatnya dia mungkin bisa jadi tanggulnya Kediri, dalam arti pusaka itu dibuat di era Kediri, tapi pusaka itu diperuntukkan sebagai pusaka di era Majapahit. Jadi, tapi memang bisa ya seperti itu ya, maksudnya itu kan era Kediri dengan Majapahit cukup panjang juga, apalagi ditemukan di tempat pusaka pemerintahan kerajaan Majapahit. Apakah ada kaitan atau bagaimana? Pusaka atau piandel dalam Tosan Aji itu merujuk pada peninggalan masa lalu. Jadi kalau misalnya saya punya pusaka saat ini, itu adalah pusaka saya, itu adalah peninggalan dari mbah saya. Seperti juga di kerajaan Majapahit, dia akan mencari pusaka yang eranya lebih tua, karena dianggap memiliki tua dan juga memiliki historis yang lebih panjang. Untuk yang Nenggala ini lebih pada pusaka untuk Ateking Nagari, atau bisa disebut dia digunakan untuk kawibawaan sebuah negara. Itu yang utama untuk Nenggala. Tapi melihat tadi ada hiasan kinata atau emasnya itu ada bentuknya hewan dan sebagainya, mungkin dia merupakan tumbak pataka yang dibawa ketika seorang raja itu akan berburu bersama dengan raja-raja yang lain. Ketika saya melakukan proses mediumisasi dengan supranatural, itu juga
praktisi supranatural juga menemukan benda-benda pusaka. Nah, itu sebenarnya benda apa? Tadi yang saya lihat itu yang ditarik atau ditemukan oleh ahli supranatural itu seperti mata tombak. Kalau dilihat dari dapur lurus seperti itu, sederhana sekali disebut dapurnya Totok. Kalau lihat karat mungkin sudah sangat-sangat berkarat, tapi kalau bisa diestimasi itu pamornya Masuta atau disebut Brasuta. Ya kalau lihat dari bentuknya tadi kok sepertinya lebih cenderung ke Tangguh Tuban atau era Tuban dibandingkan Majapahit. Berarti lebih muda ya? Lebih muda. Nah kalau untuk fungsinya dari tombak itu difungsikan untuk siapa Mas? Kira-kira? Kalau tombak Totok itu mungkin masih saya lihat tadi bentuknya masih umum, masih banyak ditemui di masyarakat. Jadi mungkin juga untuk masyarakat era saat itu. Ya, karena bentuknya kan tidak licin, jadi tidak lancip ujungnya. Sehingga kalau digunakan oleh prajurit pun tombak itu juga tidak bisa dipakai untuk musuh. Jadi mungkin pusaka oleh masyarakat umum. Oke Mas, terima kasih atas penjelasannya. Mediator telah kami siapkan. Saatnya kami berinteraksi dengan makhluk gaib di lokasi ini. Dia dengan Sintan. Sintan? Oh. Berapa ini sebenarnya siapa? Makhluk ini mulai bercerita. Yang menunggu daerah situs Sumur Upas. Anda sebagai apa di sini? Joko namanya. Kalau Anda sendiri tahu tentang cerita Sumur Upas? Itu memang tempat apa sih dulunya? Sumur Upas itu aslinya kayak wong singitan nih. Duduk sumur kayak banyu. Ono loro nih. Yang bersembunyi itu kalangan mana? Wong sakti-sakti sing toko. Sumur Upas itu dalan aslinya. Nah, di lingkungan situs Sumur Upas juga ditemukan kerangka-kerangka tengkorak ya. Itu kerangka siapa? Prajurit sing wis mati. Prajurit, bukannya pada era dulu itu memang aturannya harus dibakar atau dikremasi ya? Wong sing dibakar itu khusus wong nanggoni di dalam. Saat kami sedang berkomunikasi, tiba-tiba salah satu penonton kehilangan kendali. Siapa gerangan makhluk ini? Ya tiba-tiba ketika saya sedang menanyakan salah satu mediator, ada mediator lain yang mengalami interaksi dengan makhluk gaib. Tampaknya makhluk ini meminta sesuatu. Apa maunya dia? Saya mencerita. Kami pun mencoba menggali informasi darinya. Karena tidak cukup memberi informasi, kami meminta makhluk ini untuk pergi. Dirasa masih belum cukup informasi, satu mediator telah disiapkan kembali. Di tempat lain, Mas Suprianto membantu kami menggambarkan sosok makhluk gaib yang masuk ke raga mediator. Itu dulunya Sumur Upas yang membangun siapa? Prajurit apa sing kok kene? Atas utusan siapa? Brawijaya. Nah itu kan katanya jadi tempat lorong-lorong ya, karena di tengah-tengah sumur itu terus ada lorong-lorong. Makhluk ini tampaknya tidak bisa tenang. Siapa dia sebenarnya? Kayak semedi. Semedi untuk apa? Contohnya wong sing golek ilmu. Apakah yang orang khusus saja yang bisa semedi di situ? Sembarang wong iso. Jadi ini tempat pencarian semua atau penggemblengan? Iya. Makhluk ini tampak marah. Ia mencoba menyerang dan menantang Gus Iwan.
Ketika saya sedang berdialog dengan mediator ini, tiba-tiba mediator ini justru malah kehilangan kendali dan menyerang kami. Karena makhluk ini sulit diajak bekerja sama, mediator pun disadarkan. Karena makhluk ini sulit diajak bekerja sama, mediator pun disadarkan. Kembali kami menyiapkan satu mediator lagi. Assalamualaikum. Ya, ini Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Saya setan. Makhluk ini tampaknya tidak suka ketika kami ajak berkomunikasi. Saya kan nanya baik-baik. Saya pengen tahu Anda menunggu di mana. Sumur Upas. Mas Suprianto kembali membantu kami menggambarkan sosok makhluk gaib yang merasuki tubuh mediator. Biar orang tidak juga salah paham tentang adanya kebenaran Sumur Upas itu. Nah, aku nak penting mana pun. Iku anjana asli enten lorongin apa enten lorong goib atau terus pindik? Mana? Napa lorong goib? Orang goib. Ayo cari berpukul sinanya. Mana ratu? Mana pati? Mana senopati? Pernah ada salah satu warga menemukan benda-benda sejarah yang berasal dari situs Sumur Upas ini berupa ujung tombak. Itu pada era yang berlapis emas. Itu pada era Kerajaan Majapahit, senjata yang digunakan memang seperti itu atau bagaimana? Apakah itu lebih ke umum dari prajurit-prajurit yang memakai atau apa? Jadi itu siapa yang memakai? Ngomong dulu sini so. Cukup memberikan informasi, mediator disadarkan. Informasinya. Tadi dari proses mediumisasi, makhluk apa yang Bapak bisa visualisasikan? Saya lihat itu namanya manusia tua ya, laki-laki tua gitu. Setelah saya minta izin gambar itu diperbolehkan, cuman selanjutnya kalau sudah selesai itu suruh bakar. Tapi dengan bukti adanya kertas tadi setelah rencana saya bakar itu, ternyata belum sampai kebakar ya, tintanya langsung hilang. Bukti yang ada ini. Nah, kalau dari Bapak yang melihat dan Bapak sudah gambar ini, wujudnya ini menyerupai manusia ya? Manusia. Dan atribut-atribut yang lengkap tadi seperti apa Pak? Soalnya di sini kan agak kurang kelihatan sekarang. Bukan seperti itu, pasukan kerajaan gitu bukan. Kayak Dia lebih manusia, menggunakan apa? Memang kenapa sih Pak harus dibakar? Memang sesuai prosedur. Saya dikasih izin untuk mengambil gambar saat itu, tapi sesudahnya harus disuruh bakar. Kejayaan di era Kerajaan Majapahit pada masa lalu. Dan hal ini sudah terbuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terlepas dari itu semua, kita Untuk mengambil gambar saat itu, tapi sesudahnya harus disuruh bakar. kejayaan di era Kerajaan Majapahit pada masa lalu. Dan hal ini sudah terbuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terlepas dari itu semua, kita buktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terlepas dari itu semua, kita Kembali kami menyiapkan satu mediator lagi. Assalamualaikum. Ya, ini Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Saya setan. Makhluk ini tampaknya tidak suka ketika kami ajak berkomunikasi. Kan saya kan nanya baik-baik. Saya pengen tahu Anda menunggu di mana. Sumur Upas. Mas Suprianto kembali membantu kami menggambarkan sosok makhluk gaib yang merasuki tubuh mediator. Biar orang tidak juga salah paham tentang adanya kebenaran
sumur upas itu? Nang kono penting ngene para kesatria pompa pusaka dhewe-dhewe. Tinggone ilmu pelati. Makhluk ini mengaku sebagai penunggu sumur upas. Iku enten asli, enten lorongin apa enten lorong goib atau terus pundi niku? Ana. Napa lorong goib? Ora goib. Terus Nang carane mlebu kuwi sing anyar. Kone raja, kone ratu, kone pati, kone senopati. Pernah ada salah satu warga menemukan benda-benda sejarah yang berasal dari situs sumur upas ini berupa ujung tombak. Itu pada era yang berlapis emas. Itu pada era kerajaan Majapahit. Senjata yang digunakan memang seperti itu atau bagaimana? Apakah itu lebih ke umum dari prajurit-prajurit yang memakai atau apa? Jadi itu siapa yang memakai? Ngomong dhuwur sing iso. Cukup memberikan informasi, mediator disadarkan. Informasinya ya. Tadi dari proses mediumisasi, makhluk apa yang Bapak bisa visualisasikan? Saya lihat itu ya manusia tua ya. Laki-laki tua gitu. Nah, setelah saya minta izin gambar itu diperbolehkan. Cuman selanjutnya kalau sudah selesai itu suruh bakar. Tapi dengan bukti adanya kertas tadi setelah rencana saya bakar itu ternyata belum sampai kebakar ya. Tintanya langsung hilang. Sesuai bukti yang ada ini. Nah, kalau dari Bapak yang lihat dan Bapak sudah gambar ini, wujudnya ini menyerupai manusia ya? Manusia. Dan atribut-atribut yang lengkap tadi seperti apa Pak? Soalnya tadi ini kan agak kurang kelihatan sekarang. Bukan seperti itu, pasukan kerajaan gitu bukan. Kayak Dia lebih menggunakan apa? Rakyat biasa gitu ya. Pakai ikat kepala gitu ya. Hampir mirip menyerupai belangkon orang Jawa gitu. Memang kenapa sih Pak harus dibakar dulu? Memang sesuai pesanan. Saya dikasih izin untuk mengambil gambar saat itu, tapi sesudahnya harus disuruh bakar. Situs sumur upas merupakan salah satu bukti adanya kejayaan di era kerajaan Majapahit pada masa lalu. Dan hal ini sudah terbuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah atau cerita gaib yang beredar serta menjadi misteri sampai saat ini. Namun terlepas dari itu semua, kita harus tetap melestarikan dan menjaga peninggalan-peninggalan bersejarah untuk menjadi warisan budaya Nusantara.